Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam SMK kelas 10. Yang akan kita pelajari saat ini adalah bab 1, yaitu tentang meraih kedamaian dengan mujahadatun nafas, husnudzon dan ukhuwah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang akan kita pelajari pada bab ini atau materinya itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang mujahadatun nafas. Apa itu mujahadatun nafas? Bagaimana itu mujahadatun nafas? Contohnya apa? Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni tentang husnudzon. Apa itu husnudzon? Bagaimana husnudzon dan apa contohnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Pengertiannya dan bagaimana macam-macamnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi satu persatu. Dari mulai nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3. Untuk materi yang pertama yaitu tentang mujahadatun nafas. Pengertian daripada mujahadatun nafas, yang pertama secara bahasa, di mana mujahadatun nafas itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama mujahadah. Mujahadah artinya sungguh-sungguh, tenanan, itu namanya mujahadah. Jihad dari kata jahadah, jahidu. Kemudian an-nafas artinya nafsu atau nafsun atau jiwa atau diri. Sedangkan secara istilah, mujahadatun nafas itu adalah perjuangan sungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mujahadatun nafas. Kemudian yang berikutnya yaitu contoh dari mujahadatun nafas. Jadi kita sungguh-sungguh di dalam melawan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Bukan dihilangkan nafsunya, bukan. Cuma dikendalikan, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan bukan manusia. Karena yang tidak punya nafsu itu ya malaikat. Kita bukan malaikat, kita manusia. Nafsu memang harus ada. Ya, cuma dikendalikan. Nah, bagaimana? Contoh ini, menguasai diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita berusaha untuk mengendalikan diri kita untuk terbebas atau untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan yang dilarang agama, perbuatan yang dilarang Rasulullah SAW, sebisa mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin kita hindari. Banyak sekali larangan-larangan Allah, Rasul, dan agama kita banyak. Seperti berbohong itu kan dosa, menghina orang itu juga dosa. Kemudian mencaci, marah-marah kepada orang itu juga dosa. Membuli teman itu juga dosa. Berzina itu juga dosa. Pacaran itu juga dosa. Apalagi kalian masih remaja, nggak ada manfaatnya pacaran, itu malah membuat dosa. Karena laki-laki kalau perempuan, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, jika berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Itu nanti nafsunya itu akan menggelora itu.
Kalau sudah nafsu menggelora, apa yang terjadi? Ya, bisa berbuat zina. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekat dengan zina. Salah satu pacaran. Sudahlah, nggak usah pacaran. Kalau kau mau mencari jodoh, carilah di atas sajadah dengan berdoa, mohon kepada Allah diberikan jodoh yang soleh, diberi jodoh yang solihah, diberikan imam yang baik. Cari, jangan berbuat yang dilarang oleh agama. Kemudian contoh yang kedua, yaitu mengendalikan nafsu pada saat melihat hal-hal yang tidak disenangi. Setiap manusia menginginkan sesuatu itu sesuai dengan keinginannya. Karepe iki cocok. Ya lo siji ya tekone siji cocok. Ya lo enak tekone ya enak cocok. Seneng, tapi ketika seseorang itu mendapatkan apa yang tidak cocok dengan yang disenanginya, ya ini rata-rata nafsunya mulai bergejolak. Muncul amarah, marah-marah. Getak-getak, anak itu getai, wong tuane diseneni dan seterusnya karena dia nggak cocok. Nah itu harus kita kendalikan, kita kendalikan nafsu, jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak kita senangi lantas kita marah, emosi, dikendalikan nafsu kita. Kemudian hindari marah-marah. Nanti mengendalikan mulut, contohnya itu menghindari marah-marah. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan mulut dan pikiran untuk tidak berkata dan berpikiran yang negatif. Berpikiran saja jangan, yang negatif jangan. Berpikiran yang tidak, termasuk rendah diri. Rendah diri itu tidak bagus, sifat tercela itu. Kalau rendah hati bagus. Kemudian sombong itu juga nggak boleh, itu namanya sombong itu ya negatif. Berpikir yang pesimis itu juga negatif. Lebih-lebih putus asa, nggak boleh dalam agama putus asa. Jadi mengendalikan mulut, pikiran untuk tidak berkata, berpikiran yang negatif. Sehingga di sini diperlukan apa? Kesabaran, sabar ketika mendapat musibah. Anak-anakku sekalian yang budiman. Kemudian mengapa kita harus mengendalikan hawa nafsu? Kenapa? Ya karena kita mengikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Laisa syadidu bisur'a, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukan orang yang pandai gulat. Sing diarani kuat itu wong sing gede gagah debur terus gelutan menangan. Sak kampung wedi yang gede wis jerit, sak kampung wedi. Bukan itu yang dikatakan orang kuat. Bukan kata Rasulullah ya. Kata Rasul bukan yang orang seperti itu. Sesungguhnya orang yang kuat, kata Rasulullah, yang dikatakan kuat itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan, mampu menguasai dirinya sendiri ketika marah. Itulah orang yang hebat. Cong. Karena musuh terbesar manusia hakikatnya itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Musuh terbesar bagi manusia, bagi diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan yang lain. Ingat sejarah perang Badar. Perang Badar itu perang terbesar dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Islam mampu mengalahkan orang kafir, menang telak. Orang kafir jumlahnya wakeh, wong mukmin sithik, tapi wong mukmin iso menang. Saking senenge, wah kok ajaib gitu, seneng. Wah girang mereka, loncat-loncat, tabuh genderang. Kita menang perang Badar. Itu dilakukan pada waktu puasa bulan Ramadan. Senangnya luar biasa orang-orang mukmin. Sehingga ketika itu Rasul mengingatkan, kamu jangan girang dulu. Ini belum seberapa perang Badar. Loh, iya Rasul, iya. Lalu terus perang seperti apa yang lebih hebat lagi? Ada yang lebih besar lagi daripada memerangi perang Badar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Nah, itu perang yang berat sekali.
Orang yang bisa mensukseskan kamu tuh bukan siapa-siapa, ya diri kamu sendiri. Ada orang yang sregep sholat, sregep ibadah. Kenapa dia sregep ibadah? Ya karena dia sendiri. Nggak bisa orang tuanya njatekne sregep dia sholat. Ya dirinya sendiri. Yang mampu menggerakkan orang itu ya dirinya. Kalau orang lain sekampung gerakan, kalau dirinya nggak mau bergerak, ya nggak akan jalan. Makanya harus dirinya bangkit. Harus dikendalikan dirinya, bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Kemudian yang berikutnya yaitu di sini ada macam-macam hawa nafsu. Macam-macam hawa nafsu itu ada 3. Yang pertama yaitu nafsul ammarah. Nafsu ammarah itu disebutkan dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Dan saya tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nafsu amarah adalah nafsu mendorong manusia pada perbuatan buruk. Jadi apapun nafsu kamu, selama itu nafsu itu mendorong dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, itu disebut dengan amarah. Itu tidak boleh, dosa amarah itu. Kemudian yang macam yang kedua disebut nafsul lawamah, yaitu nafsu orang yang menyesali setiap perbuatan. Wala uqasimu bin nafsil lawamah, surat Qayyimah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Jadi istilahnya berbuat dosa menyesal, tobat. Berbuat maksiat terus tobat. Nah, setiap kali dia berbuat maksiat tapi tobat, setelah itu lakukan lagi. Nafsu juga. Bar nyolong terus tobat, ya Allah ampuni saya ya Allah, sobat baleni nih. Itu nafsu juga tidak bagus. Tapi ya jadi lebih apik nafsu lawamah dibanding nafsu amarah kan gitu. Jadi apik lah sih gelem tobat. Kemudian yang ketiga, ini yang nafsu yang terbaik yang disebut dengan nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang dan damai, di mana nafsu ini selalu ikhlas menerima, selalu ikhlas, selalu sabar menjalankan perintah, kemudian sabar meninggalkan larangan, kemudian ikhlas atas semua ketetapan, sehingga dia betul-betul menjadi mukmin yang sempurna, mukmin yang paripurna. Sehingga dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dalam surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsu-nafsu yang mutmainnah, itu orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ketiga ini yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Yang nomor 2 ya nafsul lawamah, yang paling jelek itu ya nafsul ammarah. Dalam surat Al-Anfal ayat 72 disebutkan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa 'alaikum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa kepada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua yaitu husnudzon. Husnudzon ini berasal dari kata husnun yang artinya baik. Kemudian dzon, adzonnu itu adalah prasangka.
Sehingga dengan demikian husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat selain diri kita. Jadi selalu berpikir berpositif thinking, husnudzon, berpikiran baik, berpikiran positif, itu namanya husnudzon. Lawan katanya husnudzon suudzon itu negatif, elek pikirannya nang wong mesti elek, itu jenenge suudzon. Lah kepada siapa husnudzon itu? Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu berpikiran positif terhadap Allah, makanya kita diperlukan sifat itu, qanaah, nerimo. Kemudian yang kedua syukur, yang ketiga ikhlas. Terhadap apapun yang Allah tetapkan terhadap kita, kita selalu berpikiran positif. Misalnya Allah memberikan cobaan kepada kita, ya, kita berpikiran positif. Oh, Allah sedang mencubit saya karena Allah sayang sama saya. Oh, tapi nek wong sing pikirannya elek, oh, kenapa Tuhan kok nggak adil? Kenapa kok berikan cobaan ini kepada saya? Marah-marah. Itu berarti nggak husnudzon. Husnudzon lah pada. Yang pertama kepada Allah. Kemudian yang kedua husnudzon kepada dirinya sendiri. Awake dhewe iki kudu di husnudzoni. Awakku lara kabeh, aja muni ngono. Bangkit, bangun pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita. Gunakan kata-kata yang positif. Aku kok goblok ya. Jangan pakai istilah goblok. Aku kok belum bisa ya. Gitu. Itu namanya kalimat positif. Aku kok ora iso ya. Ora iso berarti negatif. Karena apa? Perkataan adalah nifsu doa, kata Rasul. Jadi kata-kata itu setengah dari doa. Kamu mengatakan yang jelek berarti itu sama saja kamu mendoakan yang jelek. Hindari kata-kata yang negatif, biasakan yang positif. Kemudian yang ketiga itu husnudzon kepada orang lain. Orang lain itu ya kepada siapapun juga, kepada orang tua, kepada teman, kepada anak, kepada saudara, kepada guru, kepada tetangga, siapapun juga. Kita diwajibkan untuk husnudzon atau berpikiran yang baik. Anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Hujurat tentang husnudzon ayat 12 Allah sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, orang-orang yang beriman, jauhilah banyak darimu prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kan kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat orang-orang penyayang. Jadi orang yang suka husnudzon, suudzon, menggunjing, ngerasani suudzon, itu digambarkan oleh Allah itu seperti orang yang mangan bangkai tapi bangkai koncone doyan, gak doyan, menjijikkan. Koncomu mati wis pirang-pirang dino kok pangan, gila nih, gak doyan. Itu ibarat orang-orang yang suudzon terhadap orang lain. Gambarannya seperti itu, orang yang berprasangka. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ukhuwah. Ukhuwah, persaudaraan. Ini dari kata akhun yang artinya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, itu surat Al-Hujurat ayat 10. Allah menggunakan kata akhun. Akhun itu adalah dulur atau saudara, itu sekandung, dulur sedara, dulur senasab. Makanya seorang muslim yang satu dengan yang lain itu innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, saudara. Saudara ini erat kayak dulur kandung. Sakit ya kita merasakan sakit, dia susah ya kita merasakan susah. Ketika dia jatuh ya kita bangunkan, itu seperti akhun, dulur gitu, enggak tego. Itu namanya ukhuwah. Lah kita diharapkan dalam Islam itu harus menjalin ukhuwah sesama muslim. Nah, kita harus dijalin
persaudaraan, jangan saling menyakiti, jangan saling menyusahkan, salinglah membantu, salinglah menolong, salinglah berbuat baik. Sudahkah berbuat baik kamu hari ini? Sudah berbuat pertolongan, menolong orang lain hari ini? Makanya setiap hari kita ingatkan, kita kontrol diri kita. Lah, ukhuwah di sini ada 3. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah karena persaudaraan sama-sama agama Islam. Yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Jadi saudara sama-sama muslim. Jadi nek ketemu muslim itu ya Rasul mengatakan ucapkan salam, assalamualaikum, menyapa. Kemudian kalau sama muslim kok bagaikan jasad, Rasul menggambarkan satu sakit, yang lain merasakan sakit. Ukhuwah Islamiyah namanya. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena satu bangsa, sama-sama bangsa Indonesia, satu negara, sama-sama negara Indonesia, itu akan menjalin kekuatan watoniyah meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tetap karena bersatu. Kok bisa? Ya karena ada ukhuwah watoniyah. Jadi ukhuwah karena negara yang sama, untuk membela negara, persatuan dan kesatuan negara, maka disebut NKRI. Kemudian yang berikutnya yaitu disebut ukhuwah basyariah, persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia secara universal. Jadi tidak membeda-bedakan ras, suku, kulit, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Ketika dia ketemu dengan manusia yang baik, ya dia akan berbuat baik. Itu namanya ukhuwah basyariah. Tidak dilihat dari bangsa apa, dari keturunan siapa, enggak. Yang penting sama-sama manusia berbuat baik. Ketika ketemu sama-sama manusia, ya ditolong. Itu karena makhluknya Allah juga, ditolong ketika dia terkena kesulitan, terkena bencana. Jadi nggak melihat agamamu apa, enggak. Ya, ditolong langsung demi manusia, kemanusiaan. Jadi sekali lagi ukhuwah itu ada 3, yaitu ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Anak-anakku sekalian, dari semuanya itu, dari ketiga-tiganya itu, mujahadatun nafas, kemudian yang kedua adalah husnudzon, kemudian yang ketiga ukhuwah. Tiga-tiganya itu harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita kebiasakan dalam keseharian kita terapkan di dalam masyarakat. Karena ketiga-tiganya itu akan mencetak, akan mampu menjadikan kita seorang muslim yang betul-betul muslim, orang-orang Islam yang betul-betul beriman. Apa itu? Yaitu orang-orang yang bisa hablum minallah, orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga menjalin hubungan baik dengan hablum minannas atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka akan terbentuklah manusia yang sempurna.